Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ahmad Fatani Syahban Mubarok, NPM 227002040, kelas A mata kuliah PLC. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah PLC yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Andang mengenai simulasi PLC standar dan juga HMI menggunakan Machine Expert Basic dan juga Video Designer. Baik, langsung saja pada penjelasan mengenai ladder yang telah saya buat. Baik, ini merupakan ladder yang telah saya buat, di mana di sini terdapat push button start untuk menyalakan sistem, kemudian ada juga tombol stop untuk mematikan sistem, dan juga akhirnya ada output NC dari emergency yang berguna agar ketika nanti emergency dinyalakan, ini push button start itu tidak bisa dinyalakan. Output dari pedal stop ini ada output running dengan variabel Q0. Nah, kemudian output running ini di-latching agar tetap menyala meskipun pedal stop bervalue 0 ketika sudah dinyalakan, kemudian dimatikan, output running-nya akan tetap menyala. Dan di sini ada standby, di mana output standby ini merupakan NC dari output emergency dan juga output running. Di mana standby ini nanti berfungsi untuk menggunakan panel manual. Kemudian di sini ada orang untuk emergency, di mana emergency ini menggunakan flip flop selama 1 detik. Jadi di emergency ini akan flip flop di mana 1 detik menyala, kemudian 1 detik lagi mati, dan terus berulang sampai push button reset ini ditekan sehingga kembali kepada status standby setelah di reset. Kemudian di rang sistem masuk pada parkiran 1, ada output dari running dan juga output NC dari high, yang nanti output NC dari high ini berfungsi agar ketika memori high, dimana agar ketika memori high ini nyala, sensor INC ini tidak akan mengirim sinyal kepada gerbang masuk ini gitu. Nah, kemudian di sini itu untuk sensor incoming saya menggunakan rising edge, di mana rising edge ini berfungsi ketika dia akan memberikan nilai ketika ada perubahan value dari 0 ke 1 gitu. Kemudian si sensor incoming ini memberikan output kepada memori sensor incoming, kemudian di latching, dan juga memberikan sinyal kepada timer on delay selama 2 detik, dimana ketika timer on delay ini telah tercapai nilainya, dia akan memberikan output atau value kepada output gerbang masuk ini. Oke. Kemudian di sini ada sensor outgoing, dimana sensor outgoing ini saya menggunakan value edge, dimana value edge ini berfungsi dia akan memberikan sinyal ketika ada perubahan value dari 1 ke 0. Jadi kalau rising edge itu dia akan memberi sinyal ketika ada perubahan dari 0 ke 1. Kalau value edge dia akan memberikan sinyal ketika ada perubahan dari 1 ke 0 gitu. Kemudian sensor outgoing ini
memberikan sinyal kepada memori sensor outgoing, kemudian delay dan juga memberikan sinyal kepada timer delay selama 2 detik, dimana ketika si timer on delay ini terpenuhi, dia akan mereset dirinya sendiri dan juga akan mereset si gerbang masuk ini, sehingga gerbang masuk akan mati yang mengindikasikan gerbang masuk tersebut tertutup. Kalau tadi menyala terbuka, kalau sekarang tertutup. Seperti itu. Kemudian pada sistem masuk di parkiran 1, di sini ada input buka, di mana input buka ini berfungsi untuk panel manual. Kalau sensor incoming digunakan untuk panel otomatis, sedangkan kontak buka ini digunakan untuk panel manual. Jadi di sini ada kontak dari sensor running, dimana jadi ketika running ini mati, si kontak buka ini bisa berfungsi sehingga panel manual digunakan. Sedangkan ketika running ini menyala, panel manual dari push button buka ini tidak akan menyala, tidak akan mengalirkan sinyal, tetapi menggunakan sensor incoming. Begitu pula di bagian sini di bagian kontak tutup ini, dia digunakan untuk panel manual, dimana ini push button tutup untuk menutup gerbang. Begitu. Nah, kemudian untuk sistem keluar di parkiran 1 itu kurang lebih sama dengan sistem masuknya. Di sini ada kontak output dari running. Kemudian di sini ada sensor incoming. Sensor incoming ini berbeda dengan sensor incoming yang di sistem masuk. Dimana sistem incoming ini digunakan di sistem keluar atau di gerbang keluar dari parkiran gitu. Nah, di sensor incoming ini saya juga menggunakan kontak crossing edge, sehingga dimana ketika kontak ini terdapat perubahan nilai dari 0 ke 1, dia akan memberikan value atau sinyal kepada memori sensor incoming, dan kemudian memori sensor incoming di latching. Selanjutnya itu menyalakan timer selama 2 detik. Setelah 2 detik, gerbang keluar ini akan menyala atau mengindikasikan gerbang keluar ini terbuka. Oke. Nah, di sini juga terdapat kontak ataupun push button untuk membuka secara manual atau berada di portal manual, di panel manual maksud saya. Nah, di sini juga ada kontak edge dari running, sehingga ketika running menyala, panel manual dari buka ini tidak bisa beroperasi. Sedangkan sebaliknya ketika kontak running output running ini mati sehingga pada posisi standby, sehingga panel manual dari buka tutup ini bisa digunakan. Kemudian di sini juga terdapat sensor outgoing untuk nantinya itu mematikan output dari gerbang keluar setelah 2 detik, sehingga mengindikasikan gerbang keluar itu telah tertutup kayak gitu. Di sini juga ada timer selama 2 detik untuk delay setelah sensor outgoing ini perubahan value dari 1 ke 0 gitu. Dan di sini ada juga button untuk tutup yang berada pada panel manual. Nah, kemudian di yang 9 ini ada status parkiran di parkiran 1, dimana saya menggunakan counter. Depan ini di bagian pocket itu
digunakan ketika emergency menyala untuk output dari emergency menyala. Terus untuk clean up-nya itu merupakan memori dari sensor incoming yang gerbang masuk tadi yang di atas. Nah, di sini saya juga menggunakan falling edge, kontak falling edge. Jadi ketika gerbang masuk ini tertutup atau mati, nah baru si sensor incoming ini akan memberikan nilai ke counter ini, sehingga nilai dari counter akan bertambah. Begitu pun pada sensor incoming di gerbang keluar. Jadi ketika gerbang keluar itu tertutup, dia akan memberikan nilai pada countdown, sehingga nilai di counter itu akan berkurang. Nah, saya menggunakan preset 10 yang mana artinya itu digunakan value sebesar 10. Jadi ketika value tersebut mencapai nilai 10, counter ini akan memberikan sinyal kepada memory high, dimana jadi tadi di atas itu ada NC dari memory high. Jadi ketika si high ini tercapai atau menyala, gerbang masuk tadi yang di atas itu tidak bisa terbuka karena terhalang oleh si high ini, output high ini, memory high. Kemudian di dengan 10 ini ada operation block, dimana ini digunakan untuk nantinya di HMI atau Human Machine Interface, dimana memory word 4 ini didapat value-nya dari Z0 atau dari counter ini. Jadi counter ini dia akan move data ke dalam memory word 4. Kemudian untuk di sistem masuk di parkiran 2 itu kurang lebih sama seperti di gerbang masuk parkiran pertama, dimana ada sensor incoming untuk mendeteksi kedatangan kendaraan. Kemudian ketika menyala, dia menyalakan memori dari sensor incoming, kemudian menyalakan timer selama 2 detik, kemudian setelah 2 detik gerbang masuk akan menyala atau terbuka. Jadi di sini juga ada kesempatan untuk buka untuk di bagian panel manualnya gitu. Pun di sensor outgoingnya sama seperti di gerbang masuk di parkiran yang pertama. Jadi ketika sensor outgoing ini mendapat sinyal, kemudian kendaraan lewat, value dari kontak value edge dari sensor out ini akan mengalami perubahan dari 1 ke 0, sehingga dia akan memberikan sinyal ke memori sensor out dan juga timer sama 2 detik, dimana ketika timer 2 detik ini tercapai, dia akan mereset dirinya sendiri dan juga akan mereset si gerbang masuk ini, sehingga gerbang masuk akan mati ataupun mengindikasikan gerbang masuk tersebut telah tertutup. Begitu pun di sistem keluar pada parkiran 2 sama seperti di sistem keluar dari parkiran kedua dari parkiran pertama, mana di sini ada sensor incoming untuk mendeteksi kedatangan, dan dia memberikan output kepada memori sensor incoming, terus timer selama 2 detik, kemudian membuka gerbang keluar. Gitu. Di sini juga ada push button untuk panel manualnya, untuk di orkan dengan sensor. Pun di sensor outgoingnya menggunakan falling edge, dimana ketika kendaraan telah melewati sensor ini akan
memberikan perubahan value dari 1 ke 0 sehingga memberikan sinyal kepada memori sensor update dan juga timer 2 detik. Jadi setelah 2 detik timer ini akan mereset dirinya sendiri dan juga mereset gerbang keluar mati ataupun tertutup. Untuk di status parkirannya juga sama, di status parkiran di parkiran kedua reset itu akan menyala ketika emergency menyala, dan untuk count outnya itu dari sensor kami gerbang masuk parkiran kedua. Ketika perubahan dari 1 ke 0 ataupun gerbang dari turbo kalkulator tertutup, dia akan memberikan satu value ke dalam count ini. Pun di countdown-nya sensor incoming di gerbang keluar parkiran kedua. Jadi ketika sensor memiliki perubahan dari 1 ke 0 ya, dia akan meng-countdown atau mengurangi nilai dari counternya ini. Nah, ketika si counter ini mencapai persetnya atau sebanyak 10, maka dia akan memberikan sinyal kepada memori high, sehingga ketika memori high menyala, gerbang masuk di parkiran kedua tadi itu tidak bisa terbuka karena parkiran sudah penuh, itu sebanyak 10 gitu. Nanti kemudian di rang 90 sama kayak tadi, ini digunakan untuk kebutuhan HMI, dimana memory word 9 ini, data dari memory word 9 ini diambil dari data C1 atau counter 1 yang bagian ini gitu. Nah, kemudian untuk rang 17 sampai 20 ini digunakan untuk di yang panel manfaat yang memberikan output berupa lampu indikator begitu, dimana ketika gerbang masuk ini menyala, dia akan memberikan sinyal kepada coil status sehingga coil status akan menyala. Sedangkan ketika gerbang masuk tertutup, dia tidak akan memberikan sinyal kepada si coil status ini, sehingga coil status ini akan mati. Yaitu pun di parkiran kedua sama seperti di parkiran yang pertama ini. Kemudian kalau yang tadi ini untuk panel manual diberikan masuk yang parkiran 1 dan 2. Kalau ini untuk panel manual di gerbang keluar parkiran 1 dan 2. Jadi ketika gerbang keluar ini nyala, dia akan memberikan sinyal kepada lampu indikator ini, sehingga lampu indikator ini akan menyala. Sebaliknya ketika gerbang keluar ini tertutup, lampu indikatornya itu akan mati pun di parkiran keduanya. Nah, kalau di rang 21 sampai rang 28 ini digunakan untuk kebutuhan HMI untuk numeric display dari timer yang saya gunakan, sehingga bisa terlihat timer yang saya gunakan berfungsi di HMI yang saya buat nanti. Begitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ladder yang telah saya buat. Terima kasih. Baik, untuk kali ini saya akan coba untuk mensimulasikan ladder yang sudah saya buat menggunakan HMI aplikasi Picture Designer. Kita launch simulator terlebih dahulu. Dan kita start, dan mesinnya kita simulasikan.
ketika pertama kali disimulasikan, sistem berada pada mode standby, di mana mode standby ini manual panel bisa digunakan dan sistem otomatis tidak bisa digunakan. Kita coba start. Lampu indikator akan menyala. Kita stop, berada pada mode standby. Lampu emergency berada pada mode emergency. Semua push button maupun sensor itu tidak bisa digunakan. Kita perlu, dan juga start ini tidak bisa digunakan. Kita harus mereset terlebih dahulu. Kita coba start. Ini sensor incoming deteksi kendaraan. Setelah 2 detik gerbang menyala. Sensor outgoing setelah kendaraan masuk. Saat outgoing berubah value dari 1 ke 0, kemudian gerbang akan menutup dan indikator dari parkiran akan bertambah. Begitupun di parkiran yang kedua. Gitu. Terus maksimalkan dari masing-masing parkiran itu ada 10. Ketika parkiran telah mencapai maksimalnya yaitu 10, maka gerbang masuk ini tidak bisa terbuka. Kita coba untuk maksimalkan terlebih dahulu. Kemudian ini mencapai maksimal value-nya itu 10. Nah, kemudian gerbang masuk ini tidak bisa terbuka baik itu menggunakan sensor ataupun push button di manual panel. Untuk sebelum ada kendaraan yang keluar terlebih dahulu. Pun ketika kendaraan belum sepenuhnya keluar, gerbang masuk ini tidak bisa dibuka. Belum kendaraan keluar dengan penuh, dan baru bisa dibuka. Gerbang terbuka, maksimal sekali lagi, dan gerbang tidak bisa dibuka. Dan kita coba di manual panel. Karena ini udah 10, kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, gerbang keluar terbuka. Indikator berkurang. Dan kita coba masuk kendaraan. Tutup. Nah, indikator bertambah pun di parkiran kedua. Ketika manual panel menyala, sensor tidak bisa digunakan. Harus di start terlebih dahulu baru sensor bisa digunakan. Nah, itu untuk HMI dari shader yang sudah saya buat. Itu tadi mengenai penjelasan ladder yang telah saya buat dan juga simulasi dari ladder yang telah saya buat menggunakan HMI. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rizky Batuan Syafan Mubarok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.